Jadi kita menganggap matematika itu sulit, bahwa matematika itu menyeramkan. Padahal sebenarnya kalau kita memang udah minat ya di sananya, itu malah lebih menyenangkan matematika. Apalagi sekarang banyak matematika itu disajikan dalam bentuk permainan. Bagaimana menciptakan, menghilangkan tadi ya image bahwa matematika itu menakutkan itu dengan membuat pembelajaran menyenangkan. Nah, sekarang ada namanya pembelajaran diferensiasi di tingkat SD sampai SMA. Bahwa anak yang kurang memang itu diinikan. Kurang dalam arti ininya itu kemampuannya sedang ke bawah. Jadi kemampuan kognisi nih ya, Prof ya? Ya? Kemampuan kognisinya ininya, keilmuannya tentang matematika itu sedang ke bawah, tetap dia itu diapakan istilahnya? Dianggap ada di kelas itu. Sistem itu sebenarnya sudah bagus tuh kan, Prof. Artinya kita tahu bahwa destinasi bagi siswa-siswa cerdas di Pekanbaru SMA-nya ini. Ya, betul. Maka memang belum ada jaminan akan jadi orang, tapi setidaknya pabriknya sudah siap gitu kan, membuat mereka menjadi lebih berguna lah di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, ketemu lagi kita dalam konten UIR News, ruang akademisi mendedah informasi. Hari ini kita kedatangan tamu perempuan yang luar biasa, ibu bagi kami, dan seorang pendidik pada bidang matematik. Profesor perempuan ketiga di Universitas Islam Riau, kita sambut Prof. Zetrius Lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita manggilnya Prof. Z. Prof sehat? Alhamdulillah sehat. Sibuk Prof semenjak jadi profesor nih? Tidak terlalu sibuk, tapi memang adalah pekerjaan tambahan ya, diberikan, diamanahkan setelah diamanahkan juga ya setelah guru besar ini. Baik. Prof, sebelum kita jauh, saya mau coba bawa dulu ke bidang kajian Prof. Prof itu matematik Prof. Matematik bidang terapan atau pendidikan? Jadi saya sampaikan bahwa untuk ini bidang ilmu, guru besarnya adalah pendidikan matematika, bukan matematika murni ya, bukan sains matematika. Jadi walaupun memang kemarin perjalanan studinya ada pernah di sains matematika S2-nya ITB, tapi kembali lagi ke pendidikan karena home base kita di pendidikan matematika. Oke. Berarti Prof menciptakan guru-guru matematik lah, kira-kira. Lompat ke depan dikit Prof. Kenapa anak-anak gak suka sama matematik Prof? Anak-anak SD, SMP, saya pun matematik gitu kan. Kenapa Prof? Apa yang membuat dia sangat tidak disukai? Iya. Jadi memang ya kalau kita lihat kalau udah dengar inilah ya anak-anak dari SD lah. Kalau udah dengar matematik atau gurunya masuk dulu malah saya di ini guru killer tuh kalau yang matematik. Kayak membunuh aja itu guru ya. Padahal tidak. Karena pertama mungkin udah ada anggapan seperti itu dari awal. Jadi kita menganggap matematika itu sulit, bahwa matematika itu menyeramkan. Padahal sebenarnya kalau kita memang udah minat ya di sananya, itu malah lebih menyenangkan matematika. Apalagi sekarang banyak matematika itu disajikan dalam bentuk permainan. Di tingkat SD itu dalam bentuk permainan, ada videonya ya, dikasih game-game matematik. Jadi sekarang memang khususnya guru-guru muda inovatif dia. Bagaimana menciptakan, menghilangkan tadi ya image bahwa matematika itu menakutkan itu dengan membuat pembelajaran menyenangkan. Di SD tidak dimarahin lagi kalau ini salah ya. Kalau dulu kita memang ya waktu kita di SD kalau salah menghitung itu kita dipukul, tangan kita ditaruh. Sekarang itulah. Jadi ada perubahan perjalanan cara mengajar ya, pedagogiknya itu mulai dari kurikulum inilah dari 2000-an ya. Kurikulum berubah ya. Udah berapa kali perubahan ini. Dari kurikulum 94 itu namanya kurikulum yang penuh dengan materi. Full materi. Enggak perlu cara mengajar bagaimana. Nah, sekarang berkembangnya keilmuan, pedagogiknya tidak hanya kompetisi pedagogiknya yang diprioritaskan. Bagaimana membuat siswa itu senang. Itu dulu ya. Membuat dia nyaman belajar. Dia kemampuannya seperti. Nah, sekarang ada namanya pembelajaran diferensiasi di tingkat SD sampai SMA. Bahwa anak yang kurang memang itu diinikan. Kurang dalam arti itu kemampuannya sedang ke bawah. Jadi kemampuan kognisi nih ya Prof ya?
ya. Kemampuan kognisinya Ya, berarti ya. itu ininya, keilmuannya tentang matematika itu sedang ke bawah, tetap dia itu diapakan istilahnya, dianggap ada di kelas itu. Nah, kalah dia dengan pembelajaran seperti ini. Anak yang tinggi yang kemampuannya ini dengan cara seperti ini. Jadi di kelas itu beragam lah cara pembelajaran, itu yang namanya diferensiasi oleh guru. Nah, tidak sembarang guru yang bisa melaksanakan seperti itu. Guru-guru yang memang minatnya di sana dan memang berniat. Nah, kita memang jadi guru itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu, niatkan dari hati. Tidak hanya sekedar bahwa kita udah jadi guru nanti aman. Ini kita apalagi kalau guru jadi PNS sekarang P3K. Nah, itu jangan itu prioritas utama. Prioritas kan kita mendidik anak-anak bangsa yang nanti akan jadi pemimpin bangsa. Jadikan ininya dulu. Jadi apa istilahnya? Ada 3 kompetisi itu, ada kognitif ya, afektif dan psikomotor. Afektifnya itu diprioritaskan. Nah, itu. Jadi pola pendidikan dari tahun ke tahun dari ini ya, apalagi abad ke-21 ini memang prioritasnya pedagogiknya. Bagaimana guru menciptakan suasana belajar menyenangkan. Sudah banyak video seperti itu, atau materi-materi itu dibuat seenak mungkin. Jadi sekarang kalau siswa ditanya, mudah-mudahan sudah berubah paradigma matematika menyeramkan itu sudah berubah. Karena dulu kan matematik itu identik dengan salah satu suku ya, Prof. Kalau kita di daerah ini kan suku tertentu tuh guru matematik pasti menyeramkan, guru killer gitu. Itu berarti penyerapan dari guru yang tadinya kan, guru kan bukan produk setahun 2 tahun kan, Prof. Dia sudah 15 tahun ngajar, 20 tahun, tiba-tiba dirubah cara ngajarnya, ngejar pedagogik itu. Prof, sejauh ini yang Prof tahu itu ada nggak, Prof? Misalnya antara guru dengan murid akhirnya menjadi masalah, gurunya nggak nyaman ngajar. Karena kan kita juga harus lihat kenyamanan guru kan, Prof. Nah, itu gimana, Prof, kondisi hari ini? Ya, jadi memang itu kembali lagi gurunya ya, kesiapan guru untuk memperbaiki pola ya, metode mengajar yang selama ini teacher center berubah ke student center. Siswa yang belajar, guru hanya memfasilitasi sekarang. Tapi bukan berarti juga guru duduk diam, ya. Serahkan semua ke siswanya, tidak. Jadi memang banyak problem juga, perubahan-perubahan cara ini nih ya, pola mendidik anak ini. Tapi tetap tujuannya ini memang untuk membelajarkan siswa. Siswa tidak disuguhin. Dia istilahnya konstruktivis. Dia membangun sendiri pengetahuannya di kelas. Oh ya, saya coba dulu. Kalau anak dapat masalah, baru nanti guru turun tangan. Nah, itu memberi bantuan, namanya scaffolding. Jadi itulah peran guru dikurangi dari yang lama kepada sistem kurikulum yang baru. Apalagi kurikulum merdeka ini membentuk guru memang harus inovatif. Bagaimana merubah pembelajaran dari setiap hari. Hari ini begini di kelas ini. Oh, sepertinya enggak nyaman siswa. Coba besok cari metode yang memang siswa seperti apa, karakter siswa. Di kelas ini bisa seperti ini. Di kelas lain mungkin tidak seperti itu. Nah, jadi memang jadi beban. Jadi guru memang sekarang banyak juga yang mengeluh lah ya dengan banyaknya tuntutan. Apalagi di kurikulum merdeka ini administrasinya sebegitu rumitnya, disuruh menyiapkan namanya sekarang RPS ya, rencana pembelajaran. Oke, di kampus ya, Prof? Iya, kalau di sana namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi namanya sekarang udah berubah lagi di alur belajar namanya. Tapi isinya sama gitu. Itu harus disiapkan dan harus di awal sekolah itu udah masuk. Kalau itu enggak ini, guru dipanggil olehnya. Administrasi yang membuat guru sekarang memang dia inilah dibebankan sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan untuk di kelas itu yang maksimal. Iya, betul. Nah, itu sekarang siswa jadi mengeluh. Si guru ke dalam hanya untuk ini aja, memberikan tugas. Habis itu dia balik ke kantornya. Iya, dikerjakanlah, diberikan ini, nanti kalau ada ini laporkan hasil ini. Karena ini tuntutan yang lebih itu ke administrasi, membuat ini itu harus laporkan ke pihak pimpinan sekolah. Nah, itu problem yang terjadi dengan pendidikan yang berubah pola ini, metode-metode yang diusulkan. Di satu sisi memang ada manfaatnya. Siswa tidak hanya menerima saja, harus memang dia dulu berini. Kalau ada masalah baru guru turun. Nah, tapi di satu sisi sisi lain
jadi masalah juga gitu ya. Ada siswa yang memang tidak bisa ini, Iya. harus diinikan di awal, diberi petunjuk dulu, jangan dilepas gitu. Nah itu. Prof, tadi kita bicara terkait sistem kelas lah Prof ya. Artinya guru sebelum masuk itu ada bahan dan seterusnya. Sekolah berarti harus lebih siap gitu Prof. Ingat Ari, waktu kami sekolah itu ada kurikulum namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu beda nggak? Bedanya apa Prof sama yang sekarang? Kalau dulu tuh kan kita datang gurunya, mohon maaf, kasih LKS, kerjain kan, rangkum katanya kan, kurang lebih sama lah Prof. Apa bedanya sama yang sekarang sama yang Prof jelaskan tadi tuh? Iya, kalau yang hari ini alami itu CBSA ya. Kalau ininya memang itu sudah mengarah ke student center, ya cara belajar siswa aktif. Memang prioritasnya memang siswanya yang diaktifkan. Cuma kan kita yang membedakannya dengan sekarang ini, dengan kurikulum Merdeka sekarang, yang sebelumnya kurikulum 13, sebelumnya KBK, ya udah berapa kurikulum yang terjadi. Prinsipnya sama sebenarnya, mengaktifkan siswa dari kurikulum ini tadi KBK itu tetap CBSA juga. Cuma cara ininya, metode yang disampaikan itu yang membedakan. Apalagi di kurikulum Merdeka ini tuntutannya lebih tinggi. Kan siswa ini ya disuruh belajar lebih ini lagi. Dengan kemampuan dia apa yang bisa dia kerjakan. Jadi kapasitas dia segitu pula lah dikasihkan guru ininya. Ya kemampuan dia. Jadi ada soal berbeda antara itu pembelajaran diferensiasi tadi yang guru yang anak yang biasa ini soalnya, tapi tujuan pembelajarannya sama. Jadi tingkat level kesukarannya dibedakan. Jadi merasa tidak diinikan siswa yang rendah bahwa dia juga bisa. Tidak terintimidasi dia. Ya, gitu seperti itu. Membedakannya cara ininya, mungkin cara pengajarannya juga dengan CBSA. CBSA ya itulah kelemahan-kelemahan yang lama itu dilengkapi lah atau disempurnakan cara pedagogiknya. Gitu. Membedakan. Kami boleh sebut Prof itu kan maha guru yang memproduksi guru-guru gitu. Prof dosen atau guru yang memproduksi guru-guru gitu ya. Kendala kita hari ini kan geografis Prof. Ya. Daya serap mahasiswa di kota besar, urban city, suburban, kota kecil-kecil, desa, itu kan beda. Nah, pengalaman Prof seperti apa melihat bagaimana mapping di Riau saja lah, masa jauh-jauh di Riau, mapping standar pendidikan kita. Kita bicaranya dasar Prof. Standar pendidikan dasar kita, mappingnya apakah sama untuk semua daerah atau memang ada perbedaan? Misalnya kita bicara 3T. Iya. Nah, itu gimana Prof? Yang saya ini ya amati yang berlaku sekarang ini ya, bagaimana standar pendidikan yang berlaku baik itu di kota Pekanbaru di kota lah ya, kemudian di daerah apalagi daerah terpencil itu yang harus menggunakan IT. Kan memang sistem ini sekarang dengan adanya sekarang semua pakai ini, pakai laptop. Nah itulah contohnya ya. Memang di daerah-daerah tertinggal tuh ada ini namanya internet. Mau ini aja pakai sandal aja syukur ada. Itulah ini. Jadi memang tidak boleh disamaratakan standarnya. Harus memang kita itu objektif dan apalah istilahnya, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau di daerah ini mungkin dibagi-bagilah ya. Kalau saya, makanya sayang juga lah ya pemerintahan khususnya dinas itu tidak mengikut ini kan lah para ahli pendidikan gitu ya dalam memutuskan segala sesuatu. Langsung dari pusat ya langsung diterima, langsung dilaksanakan. Padahal kita belum sanggup. Kita ibaratnya ini seperti apa ini kita yang bisa kita lakukan? Jangan dipaksa. Ibaratnya bayi jangan disuruh makan nasi langsung. Malah sakit. Bukan hasil yang baik yang kita dapatkan. Jadi memang harus ada tingkatan-tingkatannya. Bolehlah kalau di tingkat provinsi atau kota karena ininya fasilitas sudah mencukupi, standar itu bolehlah dinaikkan. Harus anak mampu ini, mampu itu. Untuk yang tengah lagi, untuk yang paling tertinggal, inilah sesuaikan dengan kondisi mereka. Fasilitas mereka apa? Nah itulah kemampuan guru di sana yang perlu diinikan. Jangan biarkan anak-anak di ini itu tak bisa namanya student center itu. Gitu. Pening deh. Duduk aja dia cantik-cantik itu di kelas. Mau diapakan ini LKS kata apa ini kan itu. Diam aja. Harus ini.
Jadi guru, saya sesuai dengan kata Pak Anies Baswedan, beliau kan orang pendidik, dosen juga kan, rektor juga, bahwa yang diinikan sekarang bukan kurikulumnya yang diinikan, disetting, dirubah, harus gurunya yang dilatih, dididik, kemampuan intelektualnya, kemampuan mengajarnya, kemampuan ilmunya. Karena pernah saya lihat tuh guru matematik lah ya mengajar kan PPL ya. Oh iya. Mengajarnya bagus. Betul. Tapi ditanya materi itu salah mengajarkan. Jadi gurunya komplain, Bu di ini kemarin tidak di ini. Nah, itulah ya dia memberitahu sebaiknya memang tidak hanya cara mengajar. Kan metode tadi ya memainkan siswa, membuat siswa senang itu ya, membuat siswa minat terhadap matematika, kita memotivasinya dengan cara mengajar ini. Kalian bisa ini, coba gitu ya cara memancing. Tapi kita sendiri punya kompetensi ininya, ilmunya tidak. Nah itu banyak yang masih kurang. Jadi sesuai yang Pak Ari tanyakan tadi, memang harus tidak bisa kita samakan levelnya, standarnya. Tingkat ini ya kota yang fasilitas cukup, yang sedang atau yang tidak ada, bedakan. Supaya memang ini sama-sama bisa melaksanakan. Ini berangsur dia nanti mudah-mudahan yang tertinggal ini udah bisa memiliki ini, ada surah lagi naik. Ari baca artikel di media online terkait Prof bicara soal zonasi di sekolah. Itu pandangan Prof terkait zonasi, apakah memang perlu kita buat dalam upaya, kan nampaknya pemerintah daerah itu berupaya untuk menstandarkan kualitas sekolah, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, jadi dibikinlah zonasi atau mengurangi kemacetan atau apa. Nah, Prof melihat zonasi itu fenomena di daerah kita seperti apa, Prof? Sekolah dengan zonasi itu? Ya mungkin ya ini udah membaca juga ya ini Ibu, karena kemarin memang diwawancarai oleh salah seorang wartawan ya tentang sistem zonasi dan seperti apa pelaksanaannya ya. Gaduhnya ada, saya bilang gaduh lah ya, karena banyak yang mengadu juga ke saya, dia tidak dapat padahal jarak sekolah dengan ininya memenuhi syarat zonasi. Kenapa dia tidak diterima? Yang lebih ininya kok diterima, Bu? Nah, karena ada itulah. Jadi pandang saya memang seperti yang saya sampaikan di ini tuh, bahwa sistem zonasi itu memang lebih banyak ininya ya, bukan negatifnya ya, bukan mudarat juga bahasanya ya, kekurangannya lah ya. Kenapa harus dirubah sistem zonasi? Yang dulu saya malah setuju bahwa anak-anak itu bebas memilih. Dulu ada SMA unggul, maaf itu. SMA 8 itu terkenal itu. SMA apalagi yang SMA 1 yang ini yang plus lagi. SMA plus. Nah, itu 3 itu kita dengar ada SMA yang orang-orang atau siswa di dalamnya memang yang jagoan-jagoan. Bagus-bagus. Kenapa kita didik mereka di sana? Karena untuk setelah mereka mereka akan melanjutkan perguruan tinggi yang ternama. Ingat saya dulu yang lulus di UGM, di UI, ITB itu memang dari SMA itu. Karena udah digodok di ini. Bukan kita meinikan yang tidak boleh yang ini, yang kurang di sana. Bersaing lah gitu ya. Dari nilai pertama, rapor dulu 10 besar boleh masuk atau berapa besar ya, boleh mendaftar di SMA unggul. Tapi saya tidak tahu lah apa kebijakan ini mereka itu sehingga merubahnya menjadi zonasi. Saya memang agak berat menerima seperti ini. Kalau saya dipanggil, insya Allah saya akan sampaikan. Cuma tidak semua ini juga ya, pemerhati pendidikan mau bicara. Untuk kepentingan ini, jadi yang ini dia lulus di UGM kan nama kita juga dari Pekanbaru. Lulus di UGM berapa orang? Dari SMA 8, SMA juga bangga. Sekarang keluhan di ini gimana Pak Ari? Dari SMA 8 yang masuk, yang gurunya aja mengeluh. Diajar gini aja nggak bisa. Nah, dulu dilepas aja siswa karena selesai dan malah gurunya kewalahan. Karena lebih pintar siswanya. Di IT malah lebih pintar dia, kalah gurunya. Malah gurunya harus trauma dulu mau masuk kelas itu. Sekarang malah itu. Jadi memang sebaiknya kalau menurut saya memang harus jadi ini lagi ditinjau ulang. Ini kan datangkan atau bolehlah kalau ini kan pemerhati pendidikan ini oleh dinas-dinas ya, seperti apa yang seharusnya supaya memang bangkit lagi ini siswa-siswa yang terbaik di UGM. Dia ini di teknik ITB dia banyak dulu ini. Sekarang mana kita dengar? Karena memang kalau dia saya
pernah ya waktu kecil-kecil kita sering ngobrol kan, sering ikut pengajian kan Prof, bahwa kalau kau mau wangi maka berkumpullah dengan penjual parfum. Kalau kau mau jahat ya berkumpullah dengan tukang las. Iya. Kena percikannya. Iya. Artinya sistem itu sebenarnya sudah bagus tuh kan Prof. Artinya kita tahu bahwa destinasi bagi siswa-siswa cerdas di Pekanbaru SMA-nya ini. Ya, betul. Maka memang belum ada jaminan akan jadi orang, tapi setidaknya pabriknya sudah siap gitu kan, membuat mereka menjadi lebih berguna lah di masyarakat. Dengan kondisi hari ini tuh Prof, kan tadi saya Ari mengutip apa yang Prof bilang bahwa itu perlu ditinjau ulang. Upaya dari Prof sebagai seorang guru besar bidang pendidikan gitu Prof, untuk bisa menggugah hati kepala dinas atau orang-orang stakeholder lah, untuk bahwa minimal ayo kita tinjau kembali kebaikan dan keburukan dari sistem ini, kelebihan dan kekurangan sistem zonasi. Apa Prof yang sudah Prof lakukan? Nah, itu juga yang saya sampaikan waktu wawancara itu ya. Kita sebagai orang inilah ya, dari akademisi ya. Pertama secara lisan baru bisa menyampaikan. Dengan adanya di media disampaikan, mudah-mudahan adalah tanggapan dibaca oleh yang stakeholder dari dinas, dan bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti. Nah, kalau itu ada ininya, terbuka orangnya ininya ya. Dan saya juga berharap dari ahli pendidikan atau pemerhati pendidikan, tidak hanya dari UIR ya, kan dari UNRI malah banyak juga guru besar bidang pendidikan ikut menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan, khususnya zonasi ini, supaya memang anak-anak yang kita harapkan itu bisa melanjutkan ke yang berprestasi lah, bisa berada di tempat yang yang sesuai dengan ininya. Dia akan bangga bahwa kawan-kawannya itu dia ya, yang di sekolah yang orang tahu itu sudah bagus, sudah tidak diragukan lagi namanya. Terkenal dulu. Sekarang tidak ada lagi nama-nama SMA 8, SMA 1 dan SMA Plus itu tidak ada. Biasa saja orang. Karena anak yang standar rendah masuk juga SMA 8. Nah, karena ada sistem titipan-titipan itu yang saya dengar, dan ada di belakang layar yang pakai yang tidak sesuai banyak dengan prosedurnya itu. Jadi harapan saya kalau memang ada tuh dari DPRD juga menanggapi apa yang saya ini kan, juga Prof Detri juga saya setuju gitu dengan ini sisi ditinjau ulang katanya. Kemudian dari Ketua DPRD siapa kemarin juga cocok memang harus Iya, karena memang kalau di UIR aja Prof, guru besar termuda di UIR SMA Plus. Prof Usul kan produk SMA Plus. Betul, saya bilang kemarin. Sekarang Tommy Ervando, Pak Tommy teknik perminyakan yang sekarang lagi ambil S3 di Aberdeen, SMA 8. Kepala Biro BAK bukunya SMA 8. Ya, dia belum sistem zonasi. Belum sistem zonasi. Sistem sekolah-sekolah unggul. Iya. Unggul ini. Pak WR3 SMA 8. Artinya memang kondisinya memang disiapkan untuk menjadi orang hebat lah gitu, Pak. Iya. Namanya tempatnya udah diinikan, dan lahannya disediakan untuk mereka berkembang. Betul. Kenapa tidak ini? Betul. Masalah takdir lagi kalau dia udah S1-nya di ITB di ini tidak dapat rasanya itu di luar ini kita ya. Yang jelas kalau sudah di ITB orang akan mencari dia mencari kerja. Betul. S1 aja baru sedang belum keluar ijazah S1-nya sudah dilamar dia. Iya. Prof, ini sebelum kita tutup, kan sekarang lagi ada isu nih Prof. Profesor matematika kita bawa ke politik dikit lah. Ada isu nih Prof terkait guru besar yang dapat dengan cara yang tidak layak. Misalnya let's say politisi bukan sebagai dosen, terus tiba-tiba berupaya mendapatkan guru besar. Sementara Prof Z yang meniti karir jadi profesor 20-an tahun kan. Terus tiba-tiba karena dia popularitas, dia pejabat negara atau pejabat publik, tiba-tiba dapat profesor. Gimana Prof? Tanggapan hati Prof seperti apa? Masih mau dipanggil Prof? Karena saya dengar di ITB jangan panggil saya profesor. Ya. Jangan panggil saya profesor katanya. Iya. Bagaimana Prof? Ini berat pertanyaannya nih ya. Karena udah politik-politik nih. Agak geser sedikit ya. Bahaya pula. Ya, saya memang lurus-lurus 1+1 2. Ini agak belok-belok nampaknya ini pertanyaan hari terakhir. Jadi memang ini saya baca juga ya. Apakah ini itu ya masalah
guru besar ini diminta atau diberikan ya cuma-cuma dengan tidak melalui jalur-jalur yang seharusnya ya. Kalau di Kemenristek udah jelas jalurnya, harus S3. Nah, S3 baru bisa jalur ini, harus dari lek ini dulu, asisten ahli tidak bisa langsung guru besar gitu ya. Nah dulu memang ini Ari, sebelum ada peraturan baru ini, ingat Profesor Mokhtar Rahman itu matematika, S1 beliau S1 cuma doktorandus dia. Profesor doktorandus Mokhtar Rahman. Cuma karena keahlian ada sesuatu yang beda yang beliau ini kan, keahlian beliau itu di bidang penelitian. Ada penelitian beliau itu diakui, ibaratnya hak paten lah ya. Ini beliau begitu rajin meneliti sehingga diakui lah ini beliau itu kapasitas beliau sebagai orang researcher lah ya. Jadi ini kan memang waktu itu masih dibolehkan karena itu ada ininya kan, apa istilahnya, yang diberikan itu sesuai dengan apa yang beliau ini. Kemampuan dia. Ada kemampuan dan karya-karyanya. Karya-karyanya di bidang penelitian. Karena profesor itu kan bukan pangkat ya, Prof. Bukan. Itu adalah jabatan akademik yang memang dititi dari bawah. Karir, jenjang karir sebagai seorang dosen kan, Prof. Terus tiba-tiba dapat oleh orang lain itu yang menjadi problem. Itu menjadi polemik hari ini. Memang di negara ini memang jadi polemik di hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta satu kalimat dari Prof untuk memotivasi teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya dari seorang Prof Z. Silakan. Mahasiswa ya. Nah, untuk mahasiswa ke sini, Prof. Untuk mahasiswa ya yang sedang ini berjuang ya dalam menyelesaikan ya, karena memang tugas akhir itu atau dalam bentuk skripsi ini memang tugas berat. Saya sebagai ini ya dosen, itu memang itu yang dialami mahasiswa, hanya skripsi. Tugas mata kuliah selesai 7 semester lagi skripsi, jadi 14 semester menunggu di DO. Jadi motivasi saya ini ya, untuk ini jangan dalam bimbingan, khususnya untuk bimbingan dengan dosen, jangan pernah mengeluh dan istilahnya itu patah semangat. Kalau ada dosen bilang belum ada waktu atau belum diperiksa skripsinya, tetap ini ya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tepat waktu. Ya, kalau bisa 8 semester atau 4 tahun, kenapa harus 14 semester ya? Semangat selalu, karena itulah perjuangan akhir dari kita untuk dapat gelar sarjana. Semangat untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, tetap tidak menyerah ya untuk menyelesaikan studinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi hasil obrolan kita dengan Prof Z, guru besar perempuan ketiga di UIR dan seorang pemerhati pendidikan, karena seorang ibu pasti memperhatikan pendidikan yang ada di provinsi ini. Semoga konten ini didengar kemana-mana dan itu bisa menjadi ditindaklanjuti untuk perkembangan pendidikan dasar, menengah, sampai atas, bahkan pendidikan tinggi di Provinsi Riau yang kita cintai. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap pantengin terus konten UIR News, ruang akademisi mendedah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.